Halo Mas Bro, Bu Bro, apa kabar? Selamat datang di channel Murdacruise. Berapa sih kapasitas memori yang ideal hari ini? Selalu ada pertanyaan yang mengarah pada urusan tersebut. Apalagi jika kalian masih bingung dalam nentuin keputusan, milih memori yang pas dan bisa sesuai dengan kebutuhan kalian, khususnya dalam hal kapasitas. Kadang pula suka ada pertanyaan lain yang makin nambah bingung kalian, termasuk speed memory. Apakah faktor ini juga ngaruh? Untuk itulah, kali ini kita bakal nunjukin sedikit pemahaman dasar mengenai kebutuhan kapasitas memori yang ideal, termasuk speed yang juga ikut ngaruh. Sehingga kalian setidaknya bisa mutusin mana yang sesuai dengan apa yang kalian inginkan. Jadi pantengin terus video ini. Punya PC yang worth tentu sangat nyenengin buat dilalui. Apalagi jika pilihan komponen yang hadir di dalamnya pas banget. Cuman gak semua orang bisa bangun PC sesuai dengan kebutuhan mereka. Apalagi jika pada dasarnya kalian belum ngerti secara utuh pemahaman dasar tentang komponen yang hadir, termasuk kebutuhan memori, alias RAM. Istilah dasar dari memori itu sendiri tentu kalian udah tahu bukan? Di mana RAM bisa dibilang sebagai jembatan untuk ngeproses data sementara yang akan dikirimkan atau sebaliknya. Ibaratnya, RAM adalah gudang kurir pengiriman. Semakin besar kapasitas yang dimiliki, maka ini bisa nampung banyak paket yang masuk untuk dikirimkan segera. Jumlah RAM yang kalian gunakan merupakan elemen penting dalam seberapa baik kinerjanya. Semua informasi yang bakal digunakan oleh sistem operasi maupun aplikasi yang kalian pakai diproses secara aktif lewat memori. Sementara informasi yang gak digunakan sistem secara aktif bakal ditulis ke penyimpanan lewat swap file. Apalagi jika terlalu banyak data untuk disimpan dalam RAM. Nah, disinilah pertanyaan itu timbul. Berapa sih kapasitas RAM yang kalian butuhin? Pertanyaan tuh ngacu pada beberapa banyak memori yang diperlukan buat jaga PC agar tetap bisa berjalan dengan lancar. Dan nge-minimize penggunaan file swap yang terkadang membuat proses jadi lama. Contoh paling nyata penggunaan memori adalah ketika kalian hidupin PC. Sistem operasi dimuat ke dalam RAM. Itu berarti kalian perlu sejumlah memori minimum hanya untuk aktifin dan jalanin PC. Biasanya, jawaban yang ideal bergantung pada kebutuhan utama kalian. Terlebih lagi, setiap individu punya tujuan yang beda-beda saat mereka gunakan PC. Ada yang bertindak sebagai pengguna casual yang jalanin PC dengan beban yang ringan. Ada juga gamer yang butuh kepastian buat bisa jalanin aplikasi gaming yang menuntut. Dan ada juga pembuat konten yang butuh kapasitas super besar untuk meringankan beban yang sering mereka hasilin pada aplikasi pembuatan konten yang sangat berat. Tapi untuk patokan dasarnya, kapasitas 8 GB bisa dibilang jadi jalan penengah terbaik. Bisa berlaku untuk desktop PC atau laptop. Meskipun ini bakal berubah jika kalian pada dasarnya punya kegiatan yang jauh lebih menuntut dibanding pekerjaan casual atau gaming standar. Mengapa begitu? Level 8 GB bisa memenuhi kebutuhan beban cukup ideal bagi semua orang. Bahkan untuk kegiatan gaming sekalipun. Sedangkan untuk kapasitas 4 GB, ini merupakan opsi minimum atau bisa dibilang sebagai start awal. Khususnya bisa ideal banget bagi pengguna yang jarang melakukan kegiatan ekstra selain pekerjaan yang gak butuh beban terlalu berat, seperti kegiatan office, browsing, dan sebagainya. Ini juga berlaku untuk desktop PC atau laptop, apalagi jika kalian pada dasarnya punya budget ketat. Tapi hal paling terbaik untuk dimiliki, apalagi jika kalian punya budget ekstra, kapasitas 16 GB jadi solusi paling jitu dan bener-bener bisa diandelin sebagai aset berharga jangka panjang.
Solusi besar tersebut punya arti sederhana. Lebih baik punya banyak kapasitas daripada nggak sama sekali. Apalagi aplikasi modern atau gaming semakin hari butuh kapasitas besar untuk pekerjaan ekstra mereka. Terakhir, kapasitas 16 GB ke atas bisa jadi solusi paling solid bagi pengguna yang punya beban sangat menuntut setiap harinya. Apalagi buat kaum pembuat konten atau sejenisnya yang butuh kapasitas ekstra luas buat jaga aplikasi bisa tetap sempurna saat jalaninnya. Ini bisa berlaku bagi kalian yang suka sekali pakai aplikasi berat seperti editing video dan sebagainya. Atau jika kalian seorang gamer hardcore. Sedangkan untuk kecepatan memori, secara utuh sih ini bakal ngasih bonus untuk kinerja yang ditawarin pada RAM yang kalian pakai. Semakin tinggi frekuensi yang hadir pada memori, maka semakin cepat kinerja yang ditawarin pada tuh perangkat. Ibaratnya jika memori adalah gudang untuk penyimpanan paket, maka kecepatan merupakan kendaraan yang dipakai kurir untuk nganterin paket. Semakin cepat kendaraan yang dipakai buat nganter, maka semakin cepat paket tersebut nyampe. Bener kan? Udah bisa dimengerti hingga sejauh ini? Setidaknya itulah harapan kami. Meskipun belum sepenuhnya terungkap jauh lebih detail. Ada beberapa hal yang belum kami paparkan lebih mendalam. Tapi yang pasti, semoga bermanfaat. Ciao! Jangan lupa like, subscribe jika kalian suka.